Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Senin Tuesday Podcast. Aku Ismani Rosi dan episode kali ini kita bakal bahas topik yang sensitif ya, tapi penting banget, yaitu perselingkuhan. Topik ini kayak lagi rame banget di mana-mana karena entah ada public figure yang selingkuh atau bahkan ya rame aja gitu di sosial media. Sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang bersyukur, penyesalan, dan nyari kerja tuh susah ya. Sebagai bentuk refleksi diri, semoga topik ini masih tetap relevan dengan teman-teman pendengar ya. Dan setelah aku lihat analytics-nya ya di Spotify ini, kebanyakan pendengar aku itu di usia 28-34 tahun. Jadi harusnya udah gak asing lagi juga sama topik ini. Siapa sih ya yang gak pernah dengar gitu kata-kata ini? Entah dari pengalaman pribadi, teman, atau bahkan cuma lewat gosip aja gitu di sosial media. Tapi pernah gak sih kalian mikir kenapa ya orang sampai tega ngelakuin selingkuh gitu? Kalau ditanya, kebanyakan orang yang selingkuh pasti bilangnya aku khilaf gitu ya. Tapi apa iya sesimpel itu gitu ya? Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap perbuatan itu pasti ada hisabnya dan konsekuensinya ya. Gak mungkin dong ya kita khilaf terus-terusan. Kalau iya berarti kita gak pernah belajar dari kesalahan. Jadi ayo coba kita gali lebih dalam, sebenarnya apa sih akar masalahnya? Kenapa orang bisa sampai hati gitu ya, menyakiti pasangannya dan melanggar komitmen suci dalam pernikahan atau hubungan dan semacamnya. Jadi ada sebuah istilah ya, micro cheating dan macro cheating, yang mungkin beberapa pendengar udah tahu dan dirasa sayanya masih banyak juga yang belum tahu gitu ya. Istilah ini tuh sebenarnya pertama kali aku baca di Twitter ya guys, yang sekarang namanya X. Jadi ada yang jelasin gitu dan reaksi dan responnya banyak banget, dan dari situ aku jadi tertarik ya nyari tahu lebih sedikit lah tentang ini. Dan setelah aku cari tahu sebenarnya ini tuh berasal dari psikologi gitu. Jadi ada pembahasannya, tapi bisa kita gunakan untuk memahami bentuk-bentuk perselingkuhan yang lebih luas juga sih. Kita masuk ya ke bagian penjelasannya. Jadi micro cheating tuh ya namanya micro artinya kecil ya, mikro gitu ya. Jadi ini tuh selingkuh versi kecil-kecilan, tapi tetap aja nyakitin ya. Namanya juga selingkuh mah pasti bikin sebel gak sih? Dan bahayanya ini bisa jadi pintu masuk ke perselingkuhan yang lebih besar ya. Contohnya tuh ya banyak sih, ada beberapa yang aku tulis di sini, kayak terlalu ramah dengan lawan jenis gitu ya. Meski niatnya sebenarnya baik, bersikap terlalu ramah atau memberikan perhatian berlebihan ke lawan jenis gitu ya. Misalnya perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, ya, di luar batas wajar gitu, bisa menimbulkan bumbu-bumbu yang mungkin harus dihindarin gitu ya kalau misalnya udah punya pasangan hidup. Dan ini juga sebenarnya bisa bikin cemburu juga sih ke pasangan kita yang sesungguhnya gitu ya. Dan ada hal yang mungkin orang juga biasa ngelakuin, tapi ini sebenarnya tanda-tanda micro cheating, seperti sering curhat ke lawan jenis gitu. Sebenarnya curhat ke teman dekat tuh tentang masalah pribadi sebenarnya boleh aja, tapi kalau udah terlalu sering dan melibatkan perasaan yang mendalam nih, ini bisa jadi tanda warning sign buat kita biar nggak ngelakuin ini tuh kayak nggak sadar gitu ya. Ini hati-hati juga. Dan ada perasaan seperti menutup-nutupi gitu ya, gak jujur, misalnya kayak tentang siapa yang kita ajak chat atau ketemuan, atau kita misalnya sering ngehapus chat sebelum ketemu sama pasangan kita gitu ya. Nah itu secara gak langsung itu juga bisa jadi indikasi loh terkait dengan micro cheating. Sebenarnya itu sih. Dan kita sekarang masuk aja ya langsung ke bahasan berikutnya. Di sini ada namanya, ada mikro pasti ada makro ya, ada yang luasnya. Sekarang kita masuk ke micro cheating. Nah kalau di makro ini sebenarnya udah jelas ya, namanya besar artinya ini perselingkuhan yang udah jelas, ada hubungan fisik lah atau emosional yang intens sama orang di luar pernikahan atau hubungan yang kita punya secara resmi gitu ya. Misalnya ya selingkuhan secara fisik ya, kita ngelakuin sesuatu yang ya nggak boleh lah, misalnya kayak nggak perlu dijelasin ya, ini mungkin intinya adalah sesuatu perlakuan yang nggak boleh dilakukan oleh orang yang bukan mahramnya misalnya. Dan ada juga mungkin selingkuh emosional, kayak
memiliki perasaan cinta atau keterikatan yang mendalam gitu kepada orang lain yang bukan mahramnya juga. Ini sebenarnya juga nggak boleh ya. Ini bisa masuk ke indikasi makro cheating. Jadi sebenarnya makro dan mikro cheating ini sebenarnya secara psikologi pun batasan antara tiap orang itu tuh beda-beda. Jadi yang penting tuh intinya adalah kita harus bisa selalu jujur dan terbuka sama pasangan kita. Serta kita harus ngerti nih batasan-batasan mana yang harus kita bangun, dan kita harus bisa tetap komitmen menjaga batasan-batasan itu sesuai dengan komitmen bersama dengan pasangan kita gitu ya. Nah, sebenarnya kita coba lebih dalam nih. Kita udah tahu ya terkait dengan mikro dan makro. Sekarang kita lebih dalam cari tahu akar masalahnya. Kenapa sih orang bisa sampai hati ya menyakiti pasangannya dan akhirnya selingkuh? Ada beberapa faktor ya. Aku cari-cari di internet dan ya ini yang paling banyak mungkin muncul. Dan ya mungkin kalau kita ngobrol juga sama orang-orang di tongkrongan mungkin obrolan hampir sama. Sebenarnya kayak faktor-faktor penyebab keselingkuhan tuh ada kayak kurang komunikasi gitu ya. Ini tuh masalah klasik banget, tapi sering banget ya jadi pemicu, dan sebetulnya aku rasa semua orang tahu gitu ya. Kunci dari hubungan yang sehat itu kan salah satunya komunikasi. Tapi realitanya tuh susah banget loh dikerjain. Kayak ketika pasangan nggak terbuka gitu ya sama satu sama lain, sebenarnya ini akan menimbulkan masalah kecil gitu ya. Dan masalah kecil ini bisa jadi besar karena lo nggak diomongin, dan akhirnya menimbulkan rasa jauh. Jadi dari sini nih bisa jadi akan mencari pelarian ke orang lain yang kita rasa lebih bisa dalam tahap kutip ya, dalam tanda kutip mengerti kita gitu ya. Aneh banget, tahap kutip. Dan berikutnya adalah ketidakpuasan emosional. Jadi sebenarnya bukan cuma kebutuhan fisik sih, tapi ada juga kebutuhan emosional juga penting dalam hubungan. Kayak misalnya nggak dihargain, nggak dicintain, atau kesepian. Dari situ tuh muncul tuh biasanya godaan untuk mencari perhatian di luar sana mungkin yang bisa memberikan hal-hal tersebut. Dan ini yang paling banyak juga sih sebenarnya, kayak godaan dan lingkungan, dimana sekarang tuh parah ya. Hidup di zaman serba digital kayak sekarang ini, godaan tuh ada di mana-mana, dan media sosial, aplikasi dating, semua itu bisa jadi jalan buat selingkuh kalau emang kita tuh nggak kuat ya. Jadi mending dihindarin lah kalau misalnya udah punya pasangan yang resmi ya, nggak usah macem-macem. Dan yang terakhir ya, ini kayaknya ini penting juga, kurangnya ilmu agama. Kayaknya aku yakin nggak cuma agama Islam aja gitu ya yang melarang adanya perselingkuhan, tapi semua agama tuh melarang hal yang serupa. Jadi kalau dari sisi aku sebagai seorang muslim, udah juga dijelasin sih kalau kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita, dan salah satu caranya itu ya berpuasa gitu ya. Nyambung gitu ya sama kurangnya ilmu agama. Islam tuh jelas banget sih, udah tegas melarang perselingkuhan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu udah jelas ya. Jadi perselingkuhan itu bukan cuma dosa besar, tapi juga merusak banyak hal. Gak cuma nyakitin pasangan, tapi juga bisa merusak keluarga, bahkan anak-anak, bahkan ya diri kita sendiri gitu. Nah, kita udah tahu nih ya, sekarang gimana nih untuk mencegah perselingkuhan ya. Yang kita semua pasti setuju ya kalau perselingkuhan itu kan merusak dan ya nyakitin gitu ya. Biar kita bisa menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, aku coba rangkum ya beberapa poin untuk bisa mencegah perselingkuhan. Yang pertama sih yang tadi ya, jadi harus bisa jaga komunikasi secara terbuka. Jadi ini kunci utama dalam setiap hubungan sih, komunikasi. Biasain nih untuk selalu terbuka sama pasangan, bicarain semua masalah, jangan dipendam sendiri. Ini nih yang bisa bahaya ya, bom waktu lah bisa bahasanya yang bisa kita ngerti sekarang. Kalau udah nggak serak di hati tuh ya jangan ragu gitu buat ngomong baik-baik ya, didiskusiin gitu. Selanjutnya tuh ya kita harus bisa saling menghargai dan mencintai.
ya tunjukin aja rasa cinta kita dan perhatian kita kepada pasangan. Jangan sampai mereka tuh merasa kesepian atau kurang dihargai. Itu tuh bentuknya sebenarnya nggak harus dalam bentuk materi ya. Bisa juga seperti pujian, apresiasi, dan waktu gitu yang berkualitas bareng-bareng. Dan dalam Islam kita juga diajarin nih untuk memperlakukan pasangan dengan baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Jadi ya jangan cuma sholatnya doang guys. Ayo kita coba kalau misalnya udah punya istri, perhatiin ini juga. Ini juga buat aku juga sih sebenarnya, buat refleksi aku juga. Selanjutnya nih jelas, yang pasti kalau di Islam sih tundukan pandangan ya. Ini mungkin berlaku universal. Jadi ini penting banget, terutama di era digital sekarang ini ya. Godaan visual tuh di mana-mana, dari sosial media apapun ya, Instagram sampai TikTok. Jelas banget sih Islam tuh mengajarkan kita untuk menjaga pandangan, sebagaimana ya yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada lagi nih surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya jelas sih, tundukkan pandangan tuh ya kita ya ingat ya yang ada di rumah gitu ya. Selanjutnya pilihlah lingkungan yang positif. Ya ini tuh maksudnya lingkungan pergaulan kita ya. Jadi ini juga berpengaruh loh, berpengaruh besar. Pilih teman-teman yang bisa mendukung kita untuk tetap setia dan menjaga komitmen dalam hubungan. Hindari pergaulan yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Dan kita juga harus ingat sama komitmen dan tujuan bersama. Ingat waktu nikah, kenapa kita nikahin dia gitu ya. Dari awal kita ajab kabul sampai sekarang. Mungkin ada yang udah punya anak, atau ada yang anak udah gede-gede ya. Semuanya intinya kita harus ingat sama komitmen dan janji kita, tujuan kita bersama itu mau kemana sih nikah ini gitu ya. Jadi biar ketika godaan datang tuh ya sadar kalau ini akan merusak semuanya gitu, yang udah dibangun bertahun-tahun mungkin ya. Dan selanjutnya nih ya, ini kita harus insya Allah ya harus diperkuat iman dan takwa kita. Jadi ini adalah benteng terkuat sih gitu ya, benteng terkuat kita. Dengan iman yang kokoh, insya Allah kita akan lebih takut nih sama Allah daripada godaan duniawi. Kita tahu Allah pasti akan melihat kita dimanapun kita berada, dan setiap aktivitas gerak-gerik bahkan yang ada di hati kita pun Allah tahu. Jadi dari sinilah kita bisa perbanyak ibadah, kita dekatkan diri ya kepada Allah dan mohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk ya. Sebenarnya kita makhluk yang lemah ya, jadi tetap harus meminta terus pertolongan dan perlindungan dari Allah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang negatif ini ya guys. Selanjutnya ya kita juga harus kenali diri sendiri guys. Jadi kita tuh harus kenal kita tuh kayak gimana sih orangnya, kelemahan kita tuh apa, biar kita tuh nanti bisa lebih memanage ya. Kita bisa lebih waspada dan kita bisa menghindari, oh ini udah tahu nih kita warning sign-nya udah sampai mana gitu ya, gue harus bisa bertahan di sini gitu misalnya gitu ya. Dan kita juga harus bisa jaga keseimbangan dalam hidup nih. Misalnya kayak kita tuh jangan sampai nih hubungan itu cuman satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita juga harus bisa punya beberapa aktivitas lain, misalnya hobi atau aktivitas sosial, atau mungkin me time kita yang seimbang. Jadi kita tuh bisa membantu perasaan kita dan kita bisa fokus ke banyak hal sehingga kita bisa lebih puas dan ya mengurangi resiko lah ketika bisa kita lagi nggak bahagia sama orang tuh, kita bisa punya pelarian lain untuk melanjutkan kehidupan kita gitu ya. Dan semoga ya yang tadi aku udah sampai ini bermanfaat buat kita semua. Ingat ya, menjaga hubungan itu butuh usaha dan komitmen dari kedua belah pihak ya. Jadi mari kita bersama-sama berusaha untuk menciptakan hubungan yang sehat, bahagia, dan
insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jadi ini mungkin aku tutup aja ya. Perselingkuhan itu sebenarnya bukan masalah sepele sih guys, tapi bukan berarti nggak ada solusinya juga. Dengan memperkuat iman gitu ya, menjaga komunikasi dan saling menghargai, kita insya Allah bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan terhindar dari godaan perselingkuhan. Ingat ya, ujian itu pasti ada guys, tapi jangan jadikan itu alasan untuk berbuat dosa. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, amin ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin yang suka sama konten kayak gini, episode yang barusan tadi udah disampaikan, jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman kamu dan mungkin butuh ya sama self reflection kayak begini, karena lagi marak banget di sosial media tuh tentang perselingkuhan. Dan aku ngajak juga teman-teman untuk follow terus Senin Thursday Podcast di Spotify, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram dan TikTok di @isfanhirosi untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.